Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. Jadi kali ini hari ini kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya untuk The Eminence in Shadow episode kelima. Jadi episode kelima ini kayaknya sih mulai perang. Apa ya, bisa dibilang kayak si Cheat itu bakal ngelawan setelah episode kemarin itu ya, episode keempat itu nge-reveal kalau si Zenon Sensei itu adalah salah satu dari Knight of the Rounds gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak salah satu penjaga atau salah satu guardian gitu dari kultus ini gitu kan ya. Jadi dia yang termasuk mendanai, memfasilitasi semua kultus ini, dan dia memang sudah menargetkan siapa sih, Alexia untuk masuk ke sini untuk dijadikan sebagai percobaan dan sebagai akan dihantui supaya dia itu possessed by evil. Jadi dia membutuhkan darah Alexia itu untuk dijadikan bahan percobaan dan bisa dibilang untuk menguasai atau merebut kursi Knight of Rounds gitu ya di salah satu kultus ini bisa dibilang. Nah, kenapa dia nggak menargetkan Ratu atau Iris sama? Karena dia tuh menganggap kalau Iris sama itu tuh ya kuat gitu kan ya, jadi nggak bisa dia nggak bisa dia tangkap. Sedangkan adiknya ini kan siapa sih namanya, si Alexia ini tuh kan benar-benar teknik pedangnya itu tuh benar-benar kayak biasa banget. Jadi dia bisa mengambil atau menculik si Putri Alexia ini untuk dijadikan kayak bahan eksperimen gitulah bisa dibilang ya. So, dan pas banget kebetulan datang ini Shadow kesini buat nyelamatin Putri Alexia, dan aku bener-bener kayak menantikan banget ini bukan pertarungan sih, tapi lebih tepatnya kayak apakah nanti Shadow versus sama Zenon nih, apakah nanti si Zenon ini tuh bakal ngambil salah satu darah percobaan eksperimen dari si dokter itu dan possessed by evil dan langsung kayak meruntuhkan, atau bisa dibilang kayak duel fighting sama Shadow. Itu kayak OP banget sih kalau bener gitu kan ya. So kita langsung saja ini untuk episode kelima. So ya, just let's go. Apa jangan-jangan si Alexia itu udah tahu kalau ngelihat dari matanya Shadow ini tuh si cheat kali ya? Oke. Dia anggota kultus ya, pastilah dia langsung sadar sama Shadow gitu ya. Oh, jadi dia salah satu anggota inti dari kultus ini ya? Oke. Menarik. Zenon Grivy. Oke. Jangan kaget ya. Jangan shock gitu ya sama Shadow sama ya. Don't looking down on him. I am Atomic atau Shadow kayaknya sih. Wah, ini mulai nih. Oh, ini iblis yang sebelumnya ini ya, yang di Sandra ngamuk, di Sandra sama si dokter itu ya. Wow, dia kagak tahu yang mengketuai atau mendanai kultus ini tuh sebenarnya si ini ya, si Zenon ya malah. Yokai Mashita.
regeneration. Woo! Oke, oke. Penasaran sih sampai sekarang itu kakaknya si Cid, Claire nggak pernah ngelihat ini ya, ngebantuin apa-apa tentang yang berhubungan sama sekolah ini ya. Mau sampai kapan masalahnya? Oh, wow, oke. Iris sama Alpha, Alpha. Oh, oh dia mau ngebebasin. Kayaknya dia bakal mau ngebebasin ini sih apa? Dari kutukan atau kerasukan itu kayaknya sih. Ya, soalnya dia ngerasain soalnya waktu pas dulu kerasukan gitu kan. Nah, penasaran nih sama wujud aslinya si yang dijadiin iblis ini tuh sebenarnya gimana sih? Akhirnya, finally. Oh, iya, oke. Yokai. Calon, lu masih calon, please. Seberapa besar mana sama bayangan coba, sama Kage sama Shadow. Uh, lu masih mending buat ngeluarin kekuatan sebesar tuh lu teriak-teriak kan. Shadow mah tinggal aktivasi sekali langsung kayak tek, kelar lu, kelar. Ah, mampus. Oh my god, itu sampai bangunin sampai rontok. What a massive attack. Kena. Uh. Epic banget ya. Wah. Pas
ngandelin itu kan, pil pembangkit iblis gitu kayaknya. Oh, oke. Okay. Wala, dia malah oke, okay, this is oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Tunjukkan pada kami. Gila, savage banget sumpah Shadow. The most savage man in this series. Oh my god. Oh. Cheating. Oke. Okay. Habislah sudah. Ya. Oh, dia sengaja. Aku cukup menjadi nuklir. I am lihat ini baik-baik. Arti terkuatnya sejati. I am atomic. Oh my god. I am atomic. Oh my god, itu sampai itu para knight-nya langsung kayak wah Shadow sama. Oh. Gila, itu ninggalin lubangnya besar banget loh. Itu kayaknya sampai berapa kota atau bangunan yang runtuh kayaknya tuh ya. Dia langsung bengong dong. Alexia langsung bengong. What happened actually? Termotivasi atau bagaimana nih? Iya, kayaknya dia termotivasi sih kayaknya. Oh.
Ah, Iris ne sama Iris ne Chan. Apaan tuh apaan? Dia nggak nyadar ya kalau si Shadow itu si cheat, karena kan dia terus lu mau jadi aslinya. Beneran pacaran nih? Oh. I want. Eh, itu apa maksudnya? 7 Misteri Academy. Tuh kan, dia pasti bilang cahaya yang cantik. Surga ilahi. Oke, mereka masih bergerak di belakang ya. Oh, serious problem? Penghakiman kematian. Waduh, ada yang mengatasnamakan dia ya. Oh, akhirnya dia nemuin fakta soal Zenon ya. Tim investigasi baru. Oke. Kehormatan. Arigato. Aduh, aduh. Ah. Pasti kaget nih. Olah. Ini lagi target selanjutnya ya. Ini sebenarnya si KG. Ini sebenarnya si cheat ini, si Shadow ini ngeharem bagaimana nih di sini nih. Yang jelas di episode kali ini atau di cerita ini tuh aku lebih kayak pingin nge-explore atau suka banget sama cerita tentang disajikan fighting scene-nya itu, dan cara Shadow apa ya,
master atau kayak bisa dibilang kayak OP itu cara menyelesaikan masalah dan memburu semua pengikut atau member-member yang tergolong dalam kultus Diablos itu sih lebih tepatnya. Kalau soal shipper-shipperan aku gak support sih, maksudnya aku gak terlalu mikirin shipper dia bakal sama siapa, sama Alpha, sama si Putri itu, sama siapa gitu ya. Soal romance gitu paling ikutin doang sih. Cuman serunya itu adalah biasanya aku kalau misalkan anime fantasi atau action gitu lebih suka fokus ke cerita, lebih kayak ke action scene, fighting scene-nya gitu daripada harus mikirin dia bakal nanti sama siapa atau percintaan kisah romansnya gimana gitu kan ya. Kecuali kalau misalkan emang genrenya itu memang romantis komedi kayak gitu, baru aku kayak full paying attention gitu ke jalan cerita romansnya dapet atau enggak, sama membangun chemistry atau gitunya sih. Tapi sejauh ini kayaknya aku kalau romance itu paling komisan terus siapa sih, Gojo sama Marin ya kalau nggak salah. My Dress Up Darling tuh aku udah nonton juga, pernah reaksi juga. Terus di season kemarin tuh aku itu Loving Yamada aku nonton tapi aku nggak reaksi sih karena aku udah baca mangganya aku udah baca. Makanya biasanya tuh kalau untuk genre shoujo, komedi, romance gitu aku biasanya lebih senang baca manganya sih. Tapi kalau misalkan animenya keluar ya aku tonton doang gitu, bukan untuk direaksi gitu kan ya. Kayaknya kebanyakan sih aku reaksinya tuh anime-anime yang ini sih, fantasi atau fighting action kayak gitu. Nggak tahu kenapa sih, beda aja feelnya. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman mau rekomendasi ya gitu, ada yang seru selain Kaguya Sama, komisan aku udah nonton. Terus My Dress Up Darling juga aku udah. Terus apa lagi ya, Oshinoko tuh nggak terlalu, Oshinoko tuh lebih kayak ke drama sih, drama psikologi gitu ya, misteri kayak gitu. Oshinoko tuh aku udah jauh banget, aku soalnya baca manganya soalnya kan ya, jadi aku udah jauh banget, jadi males, jadi aku nggak mungkin nonton animenya sih. Yang ada ntar kalian malah ke spoiler sama akunya ya. Dan terakhir ini kalau nggak salah di season kali ini tuh ada yang kalau nggak salah itu mencuri perhatian aku juga pas aku ngelihat channel reaktor Indonesia lainnya kayak Bang Vimau, Bang Uil, sama ya kalau nggak salah aku itu tuh ada 100 zombie gitu kalau nggak salah. Itu menarik sih konsepnya. Dan terakhir itu aku lihat mereka juga langsung setelah ngerilis animenya mereka ngegarap live actionnya sekaligus gitu ya. Jadi benar-benar langsung dari ngegarap anime langsung ke live actionnya gitu sekaligus. Terus terakhir itu ada yang ini kalau nggak salah, yang si gadis kacamata tuh, yang dia lupa gadis kacamatanya itu kalau nggak salah jatuh terus dipungut sama cowok gitu kan. Ini cerita sekolahan gitu sih kalau nggak salah aku, dan itu menarik perhatian juga. Mungkin aku bakal nonton doang sih ya, tapi nonton doang. Sama My Happy Marriage bukan sih kalau nggak salah, yang ceritanya tuh mirip-mirip kayak Taisho Otome gitu kalau nggak salah aku ya. BTW Taisho Otome aku nonton. Jadi sebenarnya kalau serial-serial yang kayak komedi romance, yang santai, drama kayak gitu, aku lebih suka nonton doang sih ya daripada harus ngereaksi. Ya mungkin di lain kesempatan mungkin bisa aja sih kalau ada kemauan gitu ya. Beda kalau sama Musoku ya. Kalau Musoku Jujutsu itu ya sih memang dia ada drama, tapi dia lebih kayak ke shonen ai kan, lebih kayak ke actionnya ada gitu ya. Kalau Musoko tuh action, fantasi, isekai, dan life value-nya itu ada, jadi berasa kayak enak aja gitu nontonnya gitu ya. Dan sama kayak juga Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba itu lebih kayak slice of life ada, action ada, fantasi ada, terus dramanya juga ada kalau nggak salah aku, family-nya ada, jadi pesan moralnya ada, jadi semua include di Demon Slayer itu. Terus juga ya Naruto, Boruto gitu kan ya. Terus nah yang ini aku juga belum, nanti yang bakal aku reaksi juga kedepannya itu adalah ya Bleach yang paling terdekat sih. Bleach mungkin setelah ini bakal dijadwalkan seperti biasa. Lagi-lagi aku promo 4 episode dalam seminggu, 4 episode
in a week for Bleach. Ya, just waiting for them, just waiting for it. Ya, thank you, paling segitu aja episode kelima akhirnya. Tapi itu bener-bener epic moment banget sih. Epic moment dimana itu ketika Shadow itu ngomongin I am atomic. Gila, itu bener-bener kayak boom, langsung kayak boom gitu loh. Kayak mind blowing banget sih, mind blowing banget. Oke, paling segitu aja. So, yeah, that's for today. We're gonna continue for another episode and the next meeting. I still don't know when I can continuing, but maybe we will catching up lah ya. We will catching up soon maybe. So yeah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and below. Subscribe my channel too. So yeah, thank you.